Tadi malam 2 ekor anjing kami hilang tiba-tiba, dan aku percaya kalau kedua anjing itu sudah hilang di dalam lorong yang berada tidak jauh dari rumah kami. Lorong itu memang dibangun ayah sebagai arsitektur untuk menampung air hujan yang ada di sekitar komplek rumah kami di atas bukit ini. Untuk sekedar kalian tahu bahwa rumah kami jauh berada di atas perbukitan yang tinggi bersama beberapa warga lainnya, dan untuk mencegah air hujan turun ke bawah membanjiri rumah-rumah lain, ayah membuatkan satu lorong panjang yang bisa menampung air hujan dan mengembalikannya langsung ke sungai di dalam hutan bunga yang berada di belakang rumah kami. Aku tidak bisa berterima kenapa kedua anjingku hilang di sana. Anjing itu selalu kuwanti-wanti untuk tidak mendekati lorong itu karena memang setahun belakangan ini lorong itu sering sekali memakan korban yang tidak sedikit. Banyak sekali orang-orang yang hilang pada malam hari, dan desas-desus yang kudengar bahwa orang-orang itu hilang di dalam lorong itu. Aku sudah mengatakan pada ayah bahwa seluruh warga meminta agar lorong itu dihancurkan saja atau ditutup, tapi ayah mengatakan bahwa lorong itu sangat berbahaya kalau ditutup karena seluruh curah hujan akan turun ke bawah sana dan membanjiri rumah-rumah, akan lebih banyak memakan korban kalau lorong itu ditutup ketimbang tidak, kata ayah suatu malam ketika menyiapkan nasi goreng untuk menu makan malam kami. Aku memang hanya tinggal berdua dengan ayah setelah kematian ibu, dan ayah yang lebih banyak menyiapkan semua kebutuhan rumah ini. Akhir-akhir ini aku merasa bahwa teman-teman di sekitar rumah mulai melihat aneh padaku. Satu-satunya sahabatku yang masih mau bermain dan masuk ke rumah ini adalah Tamar, yang rumahnya hanya berjarak 300 meter dari rumahku. Ketika aku tanya pada Tamar kenapa dia tidak takut datang ke rumahku, Tamar mengatakan bahwa rumahnya jauh lebih buruk dari lorong itu. Jadi selama dia masih berada di luar rumah, dia tidak takut dengan apapun. Bahkan jika lorong itu ingin mengambilnya, maka Tamar tidak keberatan sama sekali. Begitu yang dikatakannya padaku ketika tadi siang bermain ke rumah ini. Lagi pula katanya padaku lagi, rumahmu ini sangat nyaman, tidak ada pukulan keras, tidak ada suara berisik. Ayahmu adalah ayah yang sangat penyayang, kamu selalu disediakan semua kebutuhanmu. Jadi bagiku rumah ini adalah rumah yang sangat nyaman, dan aku tidak akan pernah tergoda untuk mendengar apa yang dikatakan tetangga bahwa rumahmu sangat berbahaya dan lorong di dekat rumahmu mengambil korban. Aku melihat mata Tamar dan aku merasa bahwa dia mengatakan itu dengan sangat tulus. Aku sangat senang masih bisa mendapatkan satu teman yang percaya padaku. Jika suatu saat kau merasakan bahwa semua orang tidak lagi mempercayai dirimu, maka satu teman sangat berarti ketika dia masih memilih untuk berada di sampingmu. Aku kembali mengingat-ingat kata-kata Tamar ketika pagi itu aku melihat lorong itu dan lenyapnya kedua anjing kami, Dang dan Dut. Dang dan Dut sudah menemaniku sejak pertama kali kami pindah ke rumah ini.
Dulu ayah adalah arsitektur besar di kota yang terkenal. Tapi setelah kematian ibu, ayah mengajakku untuk tinggal di desa ini karena ayah ingin hidup lebih tenang bersama kami berdua. Sekolahku pun dipindahkan ke sekolah ini dan praktis aku akhirnya memiliki teman-teman baru. Aku pandangi lagi lorong itu dan berharap bahwa kedua anjingku tidak dibawa ke sana. Mereka hanya tersesat di sekitar sungai atau perbukitan di sekitar sini. Tanpa aku sadari, sebuah tangan menepuk bahu. Aku melihat dan Tamar sudah dengan seragam sekolahnya menjemputku seperti biasa. "Kamu kenapa?" tanyanya melihat aku berdiri dengan mata merah memandangi lorong itu. "Tamar, kedua anjingku hilang," kataku gemetar. Mata Tamar melalap. Dia spontan memelukku. Mungkin mereka tidak hilang. Mereka hanya berada di sekitar sungai atau perbukitan di sekitar sini. Percayalah, nanti siang atau nanti sore mereka juga akan kembali. Mereka anjing-anjing yang sangat pintar, dan kau sudah sering mengingatkan mereka untuk tidak berada di dekat lorong. Aku percaya kalau mereka tidak menghilang di telan lorong misterius itu, kata Tamar meyakinkanku. Aku yang mencoba mempercayai kata-kata Tamar, meskipun dalam hati aku sedikit meragukan. Ayo kita pergi ke sekolah sekarang. Nanti sore kita akan coba untuk cari anjingmu sepulang sekolah. Atau kita buatkan poster untuk mencari dua anjing kesayanganmu. Tamar memberi ide padaku. Aku merasa sedikit tenang pagi itu karena ada orang yang mendukungku. Tadi pagi juga saat sarapan, ayah hanya mengatakan bahwa dua anjing itu mungkin hanya bermain-main di sekitar rumah tadi malam. Karena memang tadi malam adalah bulan purnama. Tapi saat aku pergi tidur mereka masih ada ya, kataku sambil menyendok nasi dengan asal-asalan. Iya, tadi malam itu terang sekali. Jadi mungkin mereka penasaran dan bermain-main di sekitar sini. Ayah yakin mereka akan pasti pulang, kata ayah mengaitkan ransel di bahuku dan mendorongku pergi sekolah. Sepanjang perjalanan, aku dan Tamar menuruni bukit. Kami mengawasi sekitar, siapa tahu kami melihat dua ekor anjing itu tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Tapi sampai kami di sekolah, kedua anjing itu tetap tidak muncul, meninggalkan satu pertanyaan di dalam hatiku, kemana mereka pergi? Apakah lorong gelap atau warga-warga di sini menyebut lorong iblis itu sudah memakan kedua anjingku? Aku mencoba berkonsentrasi pada pelajaran hari itu. Guru biologi sedang membahas makhluk hidup di sekitar kami dan salah satunya adalah anjing. Aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku harus segera menemukan Dang dan Dut. Jauh di dalam hatiku, aku masih percaya bahwa mereka masih hidup dan mereka tidak akan ditelan oleh lorong iblis itu.